Assalamualaikum, Laskar Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Marisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit. Hari ini spesial, ada 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar yang akan kita bahas satu persatu. Apa saja itu? Ada yang bertanya apakah sapi bunting boleh diberi B-kompleks? Yang kedua, apakah benar pemberian begatul pada sapi itu bisa menurunkan produksi susu? Oke. Yang ketiga, bahaya nggak kalau plasenta, dawon atau batur itu dimakan oleh induk? Yang keempat, untuk sapi darah sebaiknya di-IB dengan straw apa, bibit apa, sehingga tidak terjadi kesulitan melahirkan. Dan yang kelima, masih seputar kemungkinan distokia. Apakah sapi Bali atau sapi lokal itu boleh di-IB menggunakan straw limusin atau simental, dan bagaimanakah ciri-ciri agar ciri-ciri indukan yang aman ke depannya jika dilakukan inseminasi buatan menggunakan straw simental atau limusin? Itu 5 pertanyaan Laskar Ngarit yang hari ini akan kita bahas. Sebelum kita jawab, silakan simak intro berikut ini. Siap Laskar Bres dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama dari Anwar. Pak Dok, sapi bunting diberi B-kompleks, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa selama jenengan pemberiannya tidak menginjeksi sendiri. Selama jenengan pemberiannya bisa diberikan melalui oral atau kapsul, atau B-kompleks bolus juga boleh. Atau jika jenengan pemberiannya bisa menggunakan mineral, multivitamin dan mineral, itu biasanya juga sudah ada B-kompleksnya di sana. Jadi memang disarankan untuk sapi bunting itu induk itu porsi makan ditambah 25% Laskar Ngarit, gitu yang kedua. Yang kedua, jika ada rezeki, induk itu boleh dicombor atau ditambah konsentrat jika ada indikasi hijauan yang diberikan ke induk itu tidak memenuhi nutrisi, tidak memenuhi kebutuhan dasar dari induk, dengan indikasi induk semakin kurus Laskar Ngarit. Jadi disarankan bisa dilakukan tambahan comboran maupun konsentrat. Siap. Lalu juga disarankan memberikan makanan yang variatif, tidak satu macam saja. Jerami tok, rumput odot tok, suket gajah tok, pacong tok. Itu jangan-jangan. Jadi diberikan secara variatif dan diselingi diberikan multivitamin dan mineral Laskar Ngarit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan induk sebagai bahan tumbuhnya si induk, si pedet, kebutuhan susu, dan nanti proses melahirkan serta proses keluarnya plasenta. Jadi sudah kita persiapkan Laskar Ngarit. Oke, Pak Anwar siap, semoga mampu menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, Ayi Barkah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Ngarit Bres. Apakah benar pemberian begatul pada induk bunting itu menyebabkan berkurangnya air susu? Tidak Pak Bos, tidak. Lalu kenapa sapi saya kurang 10 hari melahirkan susunya belum turun? Susu turun dikontrol oleh beberapa hormonal. Salah satu hormonnya adalah namanya milk-ledon. Kadang ada susu yang turun kurang 48 jam dari proses melahirkan. Siap. Yang perlu jenengan ketahui adalah jenengan evaluasi apakah induk ini BCS-nya kurang dari 2,5. Kalau kurang dari 2,5 berarti memang induk ini ada indikasi kekurangan nutrisi Laskar Ngarit. Ketika induk ternyata BCS-nya lebih dari 2,5 bahkan 3, jenengan cek apakah induk ini sepanjang hari berada di dalam kandang. Kalau induk berada di dalam kandang, maka jenengan harus memulai pola untuk mengurangi stres dan membuat induk ini nyaman dengan cara melakukan penjemuran setiap pagi
atau ditoke atau dikeluarkan di luar kandang. Sesekali kandang dibersihkan, induk sapi yang bunting tua ini dikeluarkan sambil biar dia notok, biar dia jalan-jalan. Oke, jadi apakah BCS-nya di bawah atau di atas 2,5? Lalu apakah induk ini keberadaan di kandang itu sepanjang hari? Jika sepanjang hari, jenengan bisa apa? Mengeluarkan untuk dijemur dan agar dia tidak stres dan dia supaya nyaman dijemur. Oke. Lalu jenengan bisa menggunakan multivitamin apa? Kalau kita sarankan biasanya mineral. Nah, yang terakhir adalah jenengan bisa memberikan makanan yang variatif. Jangan satu macam tok, jerami tok, rumput odot tok, pakcong tok, jangan, rumput gajah tok, jangan. Jenengan kasih selingan agar nutrisi yang masuk ke tubuhnya si induk bisa lebih variatif dan saling melengkapi. Konkretnya itu jawabannya. Siap. Pertanyaan yang ketiga, Esti Niswah minta penyerahan Pak Dok. Plasenta kalau dimakan induk bahaya nggak Pak Bos? Siap. Plasenta atau batur atau dawon adalah bangkai ketika sudah melahirkan dan harus keluar. Nah, secara insting seekor induk akan cenderung apa? Memakan, tidak semua, memakan dawon, plasenta atau batur yang keluar setelah proses kelahiran. Tujuannya untuk mengurangi secara insting alamnya seekor induk untuk mengurangi aroma anyir, amis, darah yang mengundang serigala dan predator untuk mendatangi dia. Sehingga seekor induk secara insting akan memakannya. Apakah berpengaruh? Berpengaruh. Lebih baik jenengan ambil, jenengan kuburkan dan bersihkan kandangnya. Tetapi jika terlanjur bagaimana? Dipantau. Jika ternyata setelah makan plasenta muncul riwayat kembung, segera panggil dokter, dilakukan tindakan pada kembungnya. Kadang-kadang tidak siap, karena bagaimanapun juga masuknya plasenta dalam jumlah yang besar ini juga akan berpengaruh pada lingkungan yang ada di dalam rumen atau di dalam lambung seekor induk. Siap, sekali itu jawabannya Esti Niswah, semoga puas. Siap. Saiful Ahmad, salam beras-beras dari Kediri Dok. Siap. Dok, untuk sapi darah, untuk awal IB baiknya diisi strolimosin atau simetal. Ada beberapa opsi yang bisa jenengan lakukan. Opsi yang pertama, jenengan minta kawinkan dengan sapi alam dulu, kawin alam dulu dengan punyanya tetangganya jenengan atau gimana lah, jangan di IB dulu. Tetapi jika ternyata kondisi ini tidak memungkinkan, maka jenengan bisa meminta perkawinan dengan sapi non limusin, non simental. Bisa unggul, bisa Brahman dengan berat induk, bisa lihat katalognya ya di Singosari atau yang lainnya, yang beratnya tidak sebesar limusin dan simental. Tujuannya apa? Tujuannya di perkawinan pertama, di kelahiran pertama, biasanya seekor induk ini pinggulnya belum mekar sempurna, pinggulnya belum tumbuh sempurna. Saya ada beberapa kali kasus pada sapi Bali maupun pada sapi peranakan limusin ya, yang ternyata pada kasus pembean tidak bisa keluar, bahkan ketika sudah dilakukan manipulasi, ditarik dan lain-lain, ditoto, reposisi, retraksi dan lain-lain, ternyata tidak bisa keluar. Nah, untuk menghindari itu, sekarang jenengan bisa kawin alam dulu untuk perkawinan yang pertama, atau jenengan minta bibit yang non limusin, non simental, yang dari pejantan unggul, Brahman dan lain-lain ya, yang beratnya tidak segede dari limusin simental. Baru ke perkawinan yang kedua, setelah kita tahu kemampuan si induk melahirkan dan tumbuhnya pinggul setelah melahirkan, baru jenengan bisa memutuskan untuk menggunakan bibit dari simental atau straw dari limusin. Siap? Itu saran dari saya. Kawin alam atau minta straw non limusin atau non simental. Kecuali tembiannya jenengan sudah kawin di atas 2 tahun dan pinggulnya sudah gede banget, itu boleh digunakan langsung limusin atau simental. Siap? Pertanyaan yang terakhir, Preman GRT. Assalamualaikum Pak Dok. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah indukan sapi lokal sapi Bali bisa di-IB dengan sapi ras besar seperti limusin atau simental? Tergantung dari kelahiran keberapa dan ukuran dari si induk itu sendiri. Beberapa kasus memang bisa lahir dengan bantuan. Saya pernah juga menangani dan tidak bisa keluar. Artinya ukuran dari induk
sapi Bali atau sapi lokal ini itu memang cenderung sempit pinggulnya. Jadi sudah dibahas di pertanyaan yang keempat, solusinya adalah kawin alam atau minta yang BB-nya tidak terlalu besar sambil melatih si induk agar pinggulnya bisa berkembang lebih matang untuk dipersiapkan di perkawinan yang kedua. Siap? Dan berikan ciri-ciri indukan lokal yang bisa diIP dengan sapi limusin dan lain-lain. Mohon jawabannya Pak Dokter. Siap. Sapi lokal yang bisa diIP dengan simetal atau limusin atau IB straw dari sapi ras. Yang pasti jenengan harus memilih sapi dengan anatomi proporsional. Proporsional itu eye-catching, dilihat enak. Ya, kalau memang sedang ya dia sedang, kalau memang gede ya dia tidak ada bagian yang lebih kecil atau lebih gede dari proporsi dari ras tersebut. Yang kedua, jenengan lihat pinggul sapi itu harus lebar. Jangan memilih pinggul sapi yang menyempit. Pilihlah pinggul sapi yang lebar. Yang ketiga, jenengan bisa melihat kuku. Pilihlah kuku dan tulangan yang gede. Pada saat dia sudah beranak kedua, indukan dengan anatomi kuku dan tulang kaki yang besar ini akan cenderung bisa melahirkan sapi ras. Oke? Dan selanjutnya ciri-cirinya adalah pilihlah yang ambingnya simetris dan besar. Itu paling tidak bisa menjamin kebutuhan anak ketika nanti sesudah melahirkan laskar ngarit. Siap, pastikan proporsional, kuku dan tulangan kaki bulat dan besar, pinggulnya lebar, serta ambing susunya proporsional dan besar. Itu yang bisa jenengan pilih untuk sapi lokal yang siap diIP oleh straw dengan straw simetal maupun limusin. Siap Laskar Ngarit Bros dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini sudah kita bahas. Simple tetapi semoga mampu mencerahkan dan memberikan tambahan edukasi buat Laskar Ngarit semua. Terima kasih atas support dari Laskar Ngarit semua, atas tumbuh dan berkembangnya channel Sahabat Sekolah TV, sehingga sampai detik ini saya bisa mengupload lebih dari 288 video dan sudah memiliki 100.000 subscriber dan akan terus tumbuh. Matur nuwun, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, subscribe, komen, dan share videonya. Semangat Laskar Ngarit!